Untuk membuat mata kuliah di Elok, pertama kita buka situsnya Elok seperti ini. Terus kemudian kita login menggunakan SSO UGM masing-masing. Setelah itu masuk ke menu mata kuliah yang ada di sini. Kemudian pilih menu Manage Course dan Create New Course seperti ini. Nah, silakan isi deskripsi dari mata kuliah baru yang Bapak Ibu ingin ampu. Misalnya di sini seperti ini misalnya. Terus kemudian bisa mencari nama lebih ringkasnya yang nantinya bisa di search oleh mahasiswa seperti ini. Nah, biarkan yang lainnya default karena ini bisa diganti nanti kapan mulai kapan selesai gitu ya. Terus kemudian ini diisi dengan kode mata kuliah misalnya AKU sekian 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 ya. Misalnya seperti ini. Terus kemudian deskripsi ini bisa Bapak Ibu ambil dari silabus, deskripsi mata kuliahnya apa. Kalau mau menambah gambar mata kuliah, kok tidak ya tidak apa-apa. Terus kemudian berikutnya yang perlu dirubah adalah pada menu course format itu ada format. Di sini kita tetap by default saja topik format. Kemudian sectionsnya ini adalah berapa kali pertemuan mata kuliahnya. Jadi kalau misalnya 14 kali yang 14, kalau mau ditambahin 2 kali yaitu UTS dan UAS bisa 16. Yang lainnya dibiarkan saja, nanti Bapak Ibu bisa menggantinya setelah dibuat. Nah, kalau sudah selesai tinggal klik save and return. Nah, untuk mengakses mata kuliah yang tadi sudah Bapak Ibu buat, itu tinggal klik di sini, terus kemudian my courses. Nah, di sini kita bisa melihat tadi, oh yang ini sudah jadi. Nah, seperti yang terlihat di sini ada 14 kali topik atau 14 topik yang tadi seperti sudah di set sebelumnya. Untuk mengisi materi dan aktivitas yang ada pada mata kuliah yang sudah kita buat, kita perlu mengaktifkan menu edit terlebih dahulu, yaitu dengan memencet tombol gear di sini, kemudian pilih turn editing on. Nah, setelah menu editnya itu aktif, kita bisa memasukkan materi maupun aktivitas yang ingin kita masukkan ke dalam masing-masing topik ataupun secara umum. Misalnya kita bisa menggunakan silabus. Silabus ini akan dipakai untuk semua topik, sehingga saya masukkan pada bagian announcement. Saya klik add activity or sources. Nah, di sini karena dia dalam silabusnya akan saya unggahkan dalam bentuk file, maka saya tinggal pilih yang file ini seperti ini. Kemudian saya add. Saya berikan beberapa deskripsi, misalnya ini silabus. Bisa saya masukkan deskripsi secara umum mengenai silabus atau tidak perlu, langsung saja. Berikutnya saya pilih file yang ingin saya unggahkan. Nah, misalnya seperti ini. Terus kemudian saya upload. Sudah selesai, langsung saya save and return. Nah, silabus ini nanti tinggal diklik oleh mahasiswa, akan langsung mengunduh atau membuka di laman yang baru. Selain mengunggahkan silabus, dengan cara yang sama saya juga bisa mengunggahkan materi, misalnya PowerPoint yang akan saya berikan. Misalnya kita coba untuk pertemuan yang pertama, ini bisa kita edit. Seperti ini. Jadi pertemuan nomor 1. Terus kemudian kita tambahkan activity or resources, sama tadi saya pilih file karena saya ingin mengunggahkan PowerPoint. Add, misalnya di sini
sederhana saja, ppt temu 1 misalnya seperti ini. Kemudian langsung saya cari berkas yang ingin saya unggahkan. Seperti ini misalnya, terus kemudian tinggal kita upload. Setelah selesai, dia secara otomatis akan mendeteksi bahwa ini adalah file PowerPoint. Setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah muncul file PowerPoint-nya. Untuk materi ataupun aktivitas dalam bentuk berkas yang bisa Bapak Ibu unggahkan, Bapak Ibu bisa selalu menggunakan menu aktivitas file tadi untuk mengunggahkan berkas-berkas. Nah, berikutnya kita coba untuk mengunggahkan tugas ya. Sama, misalnya di pertemuan pertama saya memberikan tugas. Di sini baru saya pilih yang assignment di sini. Assignment. Kemudian saya add. Nah, di sini saya berikan nama tugasnya, misalnya tugas individu pertama gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan tugasnya di deskripsi, misalnya seperti ini. Tugas individu adalah 1, 2, 3, 4, misalnya seperti ini. Bisa Bapak Ibu tuliskan di deskripsi. Kalau ingin ditampilkan di menu yang sebelumnya tadi, tinggal di display seperti ini. Terus kemudian kalau Bapak Ibu juga ingin mengunggahkan tugas yang lebih detail, bisa pilih file seperti tadi, terus kemudian mengunggahkan file tugas. Misalnya saya ambil file salah satu file, misalnya tugas, misalnya seperti ini, terus kemudian saya upload ya. Jadi selain terlihat di deskripsi, nanti mahasiswa bisa ngeklik menu tugas 1 dan ada file yang bisa di download. Terus kemudian berikutnya adalah keberadaan dari tugas, availability-nya mau dari kapan ya. Terus kemudian Bapak Ibu bisa mengganti ini. Terus kemudian harus dikumpulkan terakhir kapan, Bapak Ibu juga bisa mengganti ini ya. Yang lainnya biarkan saja default, sehingga nanti mahasiswa mengumpulkannya dalam bentuk mengunggah file ya. Setelah itu save and return. Nah, sehingga terlihat tadi deskripsinya terlihat di halaman depan di sini, dan ketika mahasiswa membuka, dia bisa mengunduh tugasnya yang detail di sini. Bapak Ibu juga bisa menambah materi dalam bentuk link atau tautan. Misalnya Bapak Ibu sudah merekam video kuliah, kemudian ingin memasukkan tautannya di sini, Bapak Ibu bisa menambah di sini activity, langsung ke di sini ada URL ya. Tinggal dipilih, kemudian add. Kita tinggal masukkan nama, misalnya video kuliah temu 1 misalnya. Kemudian tinggal kita masukkan URL videonya kalau Bapak Ibu sudah punya. Misalnya saya ambil salah satu video yang pernah saya buat, saya copy linknya, kemudian saya masukkan ke sini ya. Saya itu langsung save seperti ini. Selain itu, jika Bapak Ibu punya tautan menuju ke misalnya kuliah daring, misalnya pakai Webex ya, sama di sini bisa Bapak Ibu masukkan juga satu, pakai
pakai Webex kalau sudah ada linknya, tidak perlu password ya. Zoom juga sama, asalkan sudah ada linknya maka tidak diperlukan password. Misalnya di sini saya ambil tautan ya, Singgi, copy, terus kemudian tinggal saya masukkan ke sini, selesai, dan saya save, return lagi. Nah, di sini saya punya dua tautan. Yang pertama adalah video kuliah pertemuan pertama, dan yang kedua adalah link untuk membuka Webex ya, seperti ini. Ini kalau diklik otomatis kita akan membuka Webex. Dia kuliah, otomatis dia akan membuka video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sini. Berikutnya, Bapak Ibu juga bisa memasukkan satu forum diskusi. Jadi nanti mahasiswa bisa bertanya atau menjawab pertanyaan teman-temannya yang lain, atau bahkan berdiskusi. Bapak Ibu juga bisa ikut dalam diskusi tersebut, itu dengan cara masukkan forum. Kita add, kita masukkan nama forumnya diskusi temu satu misalnya seperti ini ya, kita beri keterangan, saya silakan diskusi materi di forum ini misalnya. Terus kemudian saya display tadi deskripsinya di depan dan save. Di sini ada menu diskusi. Bapak Ibu bisa membuka topik baru di sini untuk memulai diskusi, sehingga nanti mahasiswa tinggal mereply isi topik ini. Diskusi materi temu satu misalnya seperti ini. Silakan. Saya seperti ini, terus kemudian post to forum. Nah, nanti mahasiswa tinggal mereply ya topik ini untuk bertanya, atau terus kemudian mungkin ada temannya yang lain mencoba menjawab pertanyaannya mahasiswa itu tadi, atau mungkin Bapak Ibu dosen juga ingin menjawab pertanyaan dari mahasiswa, bisa dilakukan di diskusi ini. Bapak Ibu juga bisa memasukkan kuis, dan fitur kuis ini juga bisa dipakai untuk ujian. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menyelenggarakan ujian secara daring, klik activity, terus kemudian kita pilih yang kuis, kemudian kita add. Nah, terus kemudian bisa kita masukkan nama kuisnya, kuis seperti ini. Setelah itu kita bisa menyetel kapan kuisnya ini akan dimulai. Misalnya kuisnya kita mulai jam di awal pertemuan, misalnya jam 7, terus kemudian nanti secara otomatis akan tertutup 15 menit kemudian misalnya, sehingga 7.15 seperti ini ya. Terus kemudian tinggal langsung kita save saja. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa mulai mengedit kuisnya. Diklik kuisnya, terus kemudian pilih edit kuis. Nah, Bapak Ibu bisa menambah
pertanyaan. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengunggah pertanyaan atau pernah membuat pertanyaan, bisa mengambil dari question bank. Kalau belum, tinggal tambah pertanyaan. Ada beberapa jenis pertanyaan. Yang paling umum adalah pilihan berganda, kemudian benar salah, atau jawaban singkat, ya, atau bisa dalam bentuk essay, ya. Misalnya kita pilih yang multiple choice, kita add, ya, kita bisa kasih nama, misalnya saya 01 seperti ini. Terus kemudian pertanyaannya misalnya seperti itu. Yang lainnya biarkan default terlebih dahulu. Kalau ingin ada feedback secara umum, misalnya kenapa jawaban itu benar atau salah, bisa dituliskan di general feedback ini. Terus kemudian jawabannya hanya satu atau lebih dari satu, bisa dipilih di sini. Misalnya kita pilih jawabannya hanya satu. Terus kemudian pilihan jawabannya apa? A itu misalnya seperti ini. Terus kemudian jawaban A misalnya salah, jawaban B juga bukan, sehingga kita hanya menuliskan jawabannya saja. Terus kemudian misalnya berikutnya yang C ini, misalnya ini yang benar, maka Bapak Ibu tinggal klik di sini yang ada grade. Ini tidak ganti, berarti kalau jawaban tadi benar, grade-nya 100%. Seperti ini. Kalau sudah, misalnya ada 4 pilihan jawaban, setelah itu kalau Bapak Ibu ingin menambah jawaban lagi, bisa ditambah ini blank for 3 more choices. Kalau tidak, sudah save changes. Nah, berarti sudah ada satu pertanyaan di sini, ya. Sehingga nanti ketika mahasiswa ingin menjalankan kuis di waktunya tadi, dia bisa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti, misalnya maksimum grade-nya adalah 100%, ya, atau 100 gitu ya. Bisa diganti di sini. Terus kemudian di sini juga bisa mengganti tiap pertanyaan itu nilainya berapa untuk kuis ini. Misalnya karena hanya satu pertanyaan, ya saya kasih 100, ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudah selesai mengeditnya. Kalau Bapak Ibu ingin menambah pertanyaan lagi, bisa di sini. Add new question atau dari question bank misalnya. Sambil dari question bank, di sini saya belum punya, misalnya kategori. Nah, saya belum punya question bank untuk mata kuliah ini, sehingga saya belum bisa menambahkan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya atau pernah mengunggahkan soal, bisa diambil dari question bank. Nah, wujud kuisnya, tampilannya kira-kira nanti seperti ini. Seperti ini. Untuk menambahkan buku kuliah, Bapak dan Ibu bisa menggunakan fitur yang hampir sama seperti tadi, yaitu dengan cara mengunggah berkas atau file dan atau memasukkan link atau tautan. Nah, fakultas kita berlangganan dengan Pearson yang kerjasama dengan Vital Source Bookshelf. Sebenarnya bisa kita masukkan dengan menggunakan modul yang dimiliki oleh Vital Source. Hanya saja modul itu belum diinstal di Elok. Nah, dengan adanya modul itu nanti akan sangat mudah penggunaannya. Misalnya saya contohkan dengan sistem yang mirip dengan Elok, yaitu FPP LMS. Nah, nantinya mestinya di Elok akan diinstal modul yang sama, tapi kira-kira cara memasukkannya seperti ini. Sama, Activity Resources, nanti kita pilih yang External Tools, kemudian Add, terus kemudian misalnya kita masukkan namanya buku kuliah, misalnya utama. Nah, karena ini sudah di-setel, maka otomatis kita tinggal pilih ini Vital Source Bridge, terus kemudian langsung save and return.
maka buku kuliahnya otomatis bisa diakses langsung seperti ini, tinggal di read now ya. Hanya saja modul ini belum terinstall di e-log. Nah, sebagai alternatif yang saya lakukan itu adalah dengan menambahkan tautan, jadi seperti ini tadi, add activity, terus kemudian URL. Ini di e-log ya, karena di e-log belum ada modulnya, sehingga saya pakainya tautan. Nah, untuk link atau tautannya itu bisa kita ambil dari sini. Oke, misalnya ini saya buka akun VitalSource saya. Kalau Bapak Ibu belum punya atau tidak tahu akunnya, bisa hubungi CV. Terus kemudian saya pilih buku yang ingin saya perlihatkan ya. Terus kemudian yang bisa saya lakukan adalah pada misalnya konten di sini, saya bisa mengcopy URL-nya di sini, saya copy. Kemudian saya kembali ke jendela e-log tadi, ini saya masukkan external URL tadi, paste. Hanya saja saya perlu ngedit sedikit. Nah, ini ada tanda pagarnya, ini saya hilangkan tanda pagarnya sehingga nanti wujudnya seperti ini ya. Setelah itu saya save. Sehingga nanti mahasiswa tinggal klik ini, nanti ada URL, misalnya kita buka di sini. Nanti mahasiswa tinggal login dan kemudian nanti akan diarahkan ke halaman yang tadi. Ini tinggal login dengan akun Bookshelf-nya masing-masing. Berikutnya kita akan mencoba menyetel pendaftaran mahasiswa di mata kuliah yang sudah kita setel ini. Caranya adalah dengan mencari menu navigasi seperti ini, terus kemudian klik participants. Setelah itu kita klik menu edit, tombol gear, kemudian pilih self enrollment. Nah, di sini e-log secara otomatis akan membuat menu self enrollment ini secara default. Yang bisa kita lakukan adalah dengan mengganti enrollment key-nya misalnya. Jadi ini semacam password untuk bisa masuk ke mata kuliah ini. Terus kemudian kita juga bisa juga menambahkan custom welcome message ya, misalnya selamat datang di mata kuliah tertentu gitu. Kita juga bisa mengedit misalnya berapa jumlah mahasiswa maksimum yang bisa mendaftar di mata kuliah ini, misalnya ini 0 to unlimited atau beri nomor tertentu. Setelah itu save. Nah, kata kunci tadi kemudian bisa kita bagi bersamaan dengan tautan ke mata kuliah ini. Misalnya kita copy tautannya, terus kemudian misalnya seperti ini, terus kemudian enrollment key-nya kita masukkan seperti ini. Nah, informasi ini bisa kita bagikan ke bagian akademik agar diumumkan kepada seluruh mahasiswa yang harus masuk ke
mata kuliah yang sudah kita buat tadi. Bapak Ibu juga bisa menambah dosen partner atau asisten grader itu pada lewat menu yang sama tadi. Kita masuk ke menu participants terlebih dahulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan enroll users. Kita melakukan enrollment secara manual. Misalnya saya ingin mencari pengguna ELOC, ingin saya tambahkan sebagai dosen partner. Misalnya saya cari Pak Sony. Nah, ini Pak Sony, ini kemudian saya tambahkan sebagai dosen mitra ya. Kemudian saya klik enroll selected seperti ini. Seperti yang Bapak Ibu lihat, Pak Sony sekarang menjadi dosen mitra di mata kuliah ini. Nah, apabila Bapak Ibu tidak bisa menemukan pengguna tadi lewat menu search ya, maka Bapak Ibu bisa memberikan link atau tautan mata kuliah dan enrollment key yang sebelumnya sudah dibuat tadi kepada yang ingin Bapak Ibu masukkan sebagai dosen partner atau asisten, kemudian minta mereka untuk enroll ya, secara otomatis mereka akan enroll sebagai students. Nah, berikutnya Bapak Ibu tinggal mencari namanya, kemudian kita edit di sini. Misalnya Pak Sony saya edit jadi asisten misalnya. Nah, di sini asisten dosen. Untuk dosennya saya hilangkan sehingga Pak Sony sini usernya sebagai asisten dosen. Kemudian saya klik enroll user. Kemudian otomatis Pak Sony ini sekarang sebagai asisten ya, tidak lagi dosen partner seperti ini. Kemudian saya save ya, Pak Sony adalah asisten dosen di sini ya, di mata kuliah saya. Mohon maaf Pak Sony. Untuk pengoreksian dan penilaian kita bisa melalui menu grades yang ada di navigasi. Nah, saya akan memberikan contoh di mata kuliah yang sudah ada partisipannya, misalnya ini. Nah, saya masuk ke menu grades di sini. Nah, di sini yang pertama bisa kita lakukan adalah melakukan setup, yaitu menyetel komposisi nilai. Misalnya di sini ada beberapa item yang jadi tugas, kuis maupun ujian yang komposisi nilainya bisa kita edit terlebih dahulu. Caranya mengedit tinggal diklik dicentang di sini. Kemudian misalnya untuk presensi saya beri komposisi 5% seperti ini. Terus kemudian untuk kuis juga komposisinya misalnya 5% misalnya. Ini hanya contoh saja. Kemudian kita save. Nah, otomatis yang tidak saya ubah dia akan menghitung ulang dan komposisinya disesuaikan seperti ini. Misalnya OAS nya saya ganti juga jadi 25%. Nah, dia secara otomatis akan menghitung ulang. Kemudian yang berikutnya yang perlu disetel adalah konversi angka menjadi huruf. Nah, di sini by default seperti ini. Ini bisa kita rubah. Kita harus klik override side default terlebih dahulu. Misalnya A itu 90, A minus itu 85. Terus kemudian di sini kita punya angka A per B, hanya saja di ELOC dia tidak menerima angka slash sehingga saya tulis AB seperti ini 60. Terus kemudian ini
plus dan seterusnya gitu ya. Setelah selesai, kemudian Bapak Ibu bisa klik save, sehingga ini HP. Nah, sehingga sekarang muncul komposisi yang baru AA minus AB seperti ini. Nah, setelah selesai melakukan penyetelan terhadap penilaian, Bapak Ibu bisa kembali ke menu grid sini tadi, terus kemudian melihat ke setupnya tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan penilaian secara individu, misalnya untuk kasus gitu ya, seperti ini. Di sini Bapak Ibu bisa melihat yang mengumpulkan. Misalnya ini sudah ada yang mengumpulkan, Bapak Ibu tinggal klik create, terus kemudian Bapak Ibu tinggal buka, dibaca, terus kemudian kasih nilai, kira-kira nilainya berapa ya. Misalnya di sini 75. Setelah itu save. Oke, seperti itu untuk melakukan penilaian. Nanti secara otomatis sistem akan menghitung semua nilai berdasarkan komposisinya tadi, dan selanjutnya sistem juga secara otomatis akan masuk atau mengkonversi berdasarkan nilai yang sudah kita setel sebelumnya tadi menjadi angka, maksud saya huruf.